sambutan oleh Camat Tempe oleh Bapak Supardi Amar SE. Dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pembawa hikmah Isyarat Mi'raj pada malam hari ini, Bapak Ustadz Muhammad Yusuf SOSI MA. Yang saya hormati anggota Dewan kita yang terhormat, Bapak Haji Sudirman Meru bersama Ibu kalau ada. Yang saya hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, ini masih baru sekitar 1 bulan, akhir tahun kemarin dilantik jadi Kepala Kantor Urusan Agama dari Kecamatan Pitun Penua, Bapak Muhammad Arsad. Sudah ini Pak Ustadz, tercelok-celok ini cedek. Yang saya hormati Bapak Insinyur Naspari, mantan Kadis Perikanan Kabupaten Wajo, Pak Lurah Salomen Rarem beserta seluruh jajaran, Ibu Ketua Panitia, peringatan Isyarat Mi'raj, para pengurus masjid, para tokoh masyarakat, dan yang tidak kalah penting, ibu-ibu majelis taklim, ibu bapak majelis taklim, karena ada juga bapak-bapak yang jadi majelis taklim ya di tempat lain di wilayah Kecamatan Tempe, dan seluruh hadirin yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kita bertemu kembali, bersilaturahmi kembali dalam satu kegiatan peringatan hari-hari besar Islam, termasuk peringatan Isyarat Mi'raj. Ini adalah malam kedua, dan tentunya selama 1 bulan penuh di bulan Rajab ini kita akan senantiasa hadir di masjid secara bergantian untuk melakukan peringatan Isyarat Mi'raj. Malam ini kalau tidak salah ada 3 bersamaan. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah wadah kita untuk bersilaturahmi dan wadah pemerintah untuk menyampaikan beberapa hal. Ya. Yang pertama, tentu karena tahun 2024 ini adalah tahun politik, maka kami selaku pemerintah senantiasa ingin menyampaikan, mari berpesta demokrasi. Yang namanya pesta adalah kegembiraan, kebersamaan, memupus saling gotong royong, tidak saling caci memaki, tidak saling benci membenci, dan kita hentikan hoax. Itu yang paling pertama Bapak Ibu semuanya. Sisa 1 bulan ke depan kita akan menuju pada pemilu 2024 pada 14 Februari yang akan datang. Tentu harapan kami selaku pemerintah, mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik, berjalan lancar, dan tidak ada gesekan di antara kita. Ada 5 yang akan dipilih nanti, mulai dari DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD, dan Presiden, Wakil Presiden. Ya. Tentu ini menjadi tanggung jawab kita selaku warga masyarakat untuk menentukan pilihan. Pilihannya simpan di hati, tidak usah disampaikan kepada orang, kecuali kalau ada yang bertanya. Pada itu nanti naik aja nanti pada angin masa sama ki, kami pada lengi pilihannya. Ya, mari kita berpesta demokrasi dengan sebaik-baiknya. Aku mau bicara demokrasi kata kita YouTube napa Ustad, biasa motor kalau cawa, ya orang disogok dan menyogok tidak berdosa, tapi sama-sama masuk neraka. Ya. Ini kita ingin bahwa pesta demokrasi yang kita laksanakan betul-betul berkualitas, sehingga apa yang pernah digagas oleh tokoh-tokoh terdahulu kita meletakkan demokrasi itu ada lambang partainya, ada nama orangnya, bukan untuk kita saling bermusuhan antara pilihan orang yang satu dengan orang yang lain, tetapi adalah mendekatkan warga masyarakat kepada calon yang akan dipilih. Ya, jangan sampai karena ada nama masa seki pada lenga sengelo coblos ya. Tapi itu
para tokoh bangsa merumuskan itu supaya kita semua bisa menghasilkan demokrasi yang baik, kita bisa menghasilkan perwakilan yang baik, perwakilan yang tahu masalah kita, perwakilan yang bisa merasakan apa yang kita rasakan, perwakilan yang bisa hadir ketika dibutuhkan, perwakilan yang bisa memberi solusi kepada kita, dan perwakilan yang bisa memberikan kemanfaatan kepada seluruh warga yang diwakili. Itulah sebenarnya semangat kenapa demokrasi itu kemudian ada partai dan ada nama. Di awal dulu waktu masih Orde Lama, kemudian Orde Baru, ya, orang hanya ditunjuk, kemudian ada reformasi. Di awal reformasi hanya orang memilih partai, tapi tidak tahu siapa akan duduk. Kemudian diperbaiki lagi reformasi dengan menunjukkan siapa yang akan kita pilih dan siapa yang akan duduk. Itu semua ruhnya adalah supaya setiap warga negara, setiap komunitas memiliki perwakilannya di DPR, mewakili siapa yang akan ditunjuk sebagai perwakilan mereka untuk sama-sama bisa mewujudkan daerah yang lebih baik tentunya. Itu Bapak Ibu yang kami hormati. Yang kedua, pada bulan Rajab ini tentu kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Setiap kegiatan peringatan Isra Mi'raj kita bisa hadir, saling menyapa dengan keluarga, saling bertanya kabar, sehingga kita bisa mewujudkan silaturahmi yang kokoh, sehingga perjalanan hidup kita menjadi lebih baik tentunya. Terakhir, kami selaku pemerintah Kecamatan Tempe menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat. Kita sudah melewati tahun 2023 dengan baik, ya, walaupun ada persoalan tapi tidak terlalu besar seperti kekeringan yang pernah melanda, dan alhamdulillah apa yang pernah diprediksi salah, ya, dan selalu salah, ya, sehingga kita bisa mengalami kembali yang namanya hujan, sehingga sungai yang diprediksi kering itu bisa kembali terisi dengan air. Tapi hikmahnya adalah pada musim kekeringan yang pernah menimpa kita pada bulan Oktober yang lalu, sehingga Sungai Radiagani oleh pemerintah pusat digali, ya, karena pada saat awal kekeringan ternyata ada 40 orang di warga Matir Tapar yang kena diare, sehingga pemerintah Kabupaten Wajo bersurat ke pusat dan alhamdulillah bisa ditindaklanjuti sehingga ada penggalian sungai di daerah pesisir Sungai Radiagani. Tentu ada manfaat, ada hikmah di balik semua peristiwa yang kita alami, dan mudah-mudahan peristiwa tersebut tidak lagi terulang pada tahun 2024 ini. Demikian Bapak Ibu semuanya, mari kita mendengarkan hikmah Isra Mi'raj nanti yang disampaikan oleh Gurta Muhammad Yusuf SOSI MA. Semoga bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan kita dan mencas kembali ingatan kita supaya menjadi lebih baik dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Sekiranya demikian, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.